Selamat sore, Bu Anita. Selamat sore, Mbak. Ya, Bu Anita, tadi Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyerahkan bukti surat jalan yang diterbitkan atas nama Pak Joko Chandra. Jadi posisinya Pak Joko Chandra di Indonesia saat ini? Oh, yang setahu saya sesuai dengan yang disampaikan di pengadilan bahwa beliau sedang sakit di Kuala Lumpur. Oke. Setahu saya sampai hari ini ada di Kuala Lumpur. Bagaimana bisa ke Kuala Lumpur? Padahal kalau kita lihat saat ini statusnya Pak Joko Chandra kan DPO, Bu Anita. DPO itu kan baru tanggal 27 Juni dimintakan oleh kejaksaan. Jadi kalau saya lihat tenggang waktunya, kalau saya perhatiin ya, jadi tanggal 8 itu Joko Chandra mengajukan daftar PK sebagai syarat dasar PK, ya hadir beliau. Lalu tanggal 3 itu beliau, tanggal 3 itu pengadilan telah mengirim relas panggilan sidang. Tanggal 11 ya, jadi tolong diperhatikan. 8, 11 itu panggilan sidang atau relas disampaikan kepada pihak. Jadi kejaksaan dalam hari ini sudah tahu bahwa tanggal 11 itu ada panggilan sidang. Oke. Lalu Pak Joko Chandra itu kalau dikatakan bahwa jeda waktu itu dia ada di Indonesia harusnya ada ya. Bahkan kita sudah tahu bersama juga bahwa tanggal 22 itu beliau mengurus paspor, perpanjangan paspor. Berarti kan beliau saat itu juga ada. Itu yang saya tahu ya. Oke. Lalu kemudian apa yang sekarang ditanyakan hari ini ya beliau ada di Kuala Lumpur itu yang saya jawab. Dan faktanya adalah seperti itu. Bu, tadi DPO memang statusnya baru 27 Juni, tapi masalahnya sejak PK dijatuhkan kepada Pak Joko Chandra vonis 2 tahun penjara, putusannya inkrah belum pernah dijalankan oleh Pak Joko Chandra. Ya, kalau kita lihat daripada proses, ini akibat proses hukum yang terjadi terakhir ya, kita memahami atas putusan pengadilan harus dianggap benar ya, maka itulah harusnya memang sebagai kuasa hukum, Pak Joko Chandra mematuhi putusan itu. Tetapi memang ada rasa sakit hati Pak Joko Chandra dalam hal ini, tetapi dia pun mencari keadilan. Maka dia melakukan upaya PK. Ya, bahwa syarat PK beliau harus hadir untuk menyampaikan permohonan PK, beliau sudah lakukan. Nah sekarang kita tinggal tunggu keadilan dalam persidangan saja. Bahwa ada pun bahwa dia harus menjalani hukuman tersebut, sebagaimana undang-undang mengatur, ya kita juga memahami hal tersebut. Oke. Mencari keadilan lewat jalan peninjauan kembali diatur secara hukum, tapi tidak menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap? Ya, sama Pak. Kita bicara soal putusan hukum yang berkekuatan tetap. Kita sudah bicara pada tahun 2001, itu perkara sudah case closed. Perkara itu sudah selesai. Aturan hukumnya loh, kita bicara masalah aturan KUHP. Ya, diatur secara jelas. Jadi tahun 2001, saya ulang lagi, bahwa perkara Joko Chandra sudah inkrah di 2001. Kalau kita bicara inkrah putusan tetap, itulah yang harus kita akui. Harusnya kita akui. Kenapa kemudian tahun 2009 baru ada permohonan PK. Sehingga inilah rasa sakit hati dari Pak Joko Chandra mengatakan kok hukum di Indonesia seperti ini. Kok tidak dipatuhi. 2001 jelas inkrah. Kalau bicara masalah inkrah, sudah inkrah di 2001. Bahkan jaksa sudah melaksanakan isi putusan. Lalu kemudian 2009 ada putusan ini. Kembali kita menganut asas putusan hakim harus dianggap benar. Ya itu memang betul kita akui, maka tetap melakukan upaya hukum PK ini. Ya, pertanyaannya adalah tadi 2001 iya inkrah, tapi kan inkrah kembali saat ada putusan PK pada saat itu bahwa 2 tahun vonis yang harus dijalankan oleh Pak Joko Chandra dengan denda juga yang sudah dituliskan di sana, tapi tidak dijalankan oleh Pak Joko Chandra. Yang nggak dijalankan apanya Mbak, yang Mbak tahu? Vonis 2 tahunnya? Kan cuma vonisnya aja. Iya, saya bacakan ini putusan dari peninjauan kembali terhadap Pak Joko Chandra. Ini dinyatakan terbukti secara hukum. Pada Oktober 2008, Jaksa Agung kan meminta peninjauan kembali kasus Pak Joko ke Mahkamah Agung, lalu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh MA pada 11 Juni 2009 dengan harta Pak Joko sebesar 546 miliar rupiah dinyatakan sebagai rampasan negara. Tapi pada 2009 bulan Juni Pak Joko Chandra tidak muncul saat dipanggil MA. Ya, jadi bukan dipanggil MA, nggak ada istilah itu. Jadi kan proses hukum PK ya, waktu tahun 2009. Jadi
tadi kembali, Pak Joko Chandra merasa terzolimi dengan PK itu. Karena memang kita tahu bersama PK itu adalah hak daripada terpidana atau ahli waris. Bukan kepada jaksa dalam hal ini penuntut umum, bukan. Tetapi tetap dijalankan, makanya tadi bilang melabrak aturan hukum yang sudah ada dengan alasan jurisprudensi. Ya kita harus melihat kasus Muhtar Papahan itu case by case yang pemerintah saat itu mau menyelamatkan Indonesia dengan alasan buruh ya. Chandra bukan yang dikatakan tadi, jadi sehingga itulah ketidakadilan yang dirasakan Pak Joko Chandra. Kenapa Pak Joko Chandra sampai sekarang tidak mematuhi peraturan itu, meskipun kami sebagai lawyernya pun meminta, Pak, mari kita ikut bersama, aturannya adalah seperti ini. Ketika kita mengumumkan PK, Bapak harus hadir, beliau hadir ya, alhamdulillah beliau hadir. Lalu kemudian persidangan pun sebenarnya beliau hadir, mau hadir. Tapi yang saya tahu pada hari Kamis itu beliau mengatakan sakit, Jumat betul-betul sakitnya nambah, lalu kemudian tidak bisa hadir. Ya, sebenarnya beliau sangat-sangat ingin hadir menegakkan hukum ini. Jadi saya berharap hukum proses PK ini jalan. Jadi tidak ada kami ingin menghambat bahwa kemudian bahwa terjadinya 8 ke 11 pemberitahuan rela sudah diketahui oleh kejaksaan. Ya sebenarnya kan silakan melakukan sesuatu, padahal tapi tidak terjadi. Bahkan tanggal 22 juga melakukan perpanjangan paspor juga aman-aman aja. Ya kita pikir memang waktu itu Pak Joko Chandra juga aman aja untuk melakukan PK tadi dan hadir di persidangan. Kalau dirasa aman-aman saja, bahkan waktu itu Bu Anita yang mengantarkan untuk membuat IKTP ya Bu ya, lurahnya saat ini dibebas tugaskan, dicopot. Ibu tidak merasa ada yang salah dari proses itu? Tidak ada. Dan sudah diakui, bahkan hari ini Pak Tito mengatakan proses KTP oleh Joko Chandra itu tidak melanggar aturan. Nah, Pak Tito, Menteri Kepala Negeri mengatakan, hari ini saya baca beritanya, jadi semua instansi itu pada saat yang bersamaan beliau ada di sini, katanya ini kecolongan, nggak ada yang kecolongan. Saya bilang itu memang proses hukum yang berada dengan aturan yang ada dilalui dengan baik. Jadi aman-aman saja, menurut saya aman-aman saja. Bahkan tadi kalau dikatakan saya menyembunyikan, di mana? Pengadilan tempat orang mencari keadilan. Ya, kita tahu bersama tempat publikasi. Ketika PK didaftar, terpublikasi di internet pengadilan negeri, website pengadilan negeri, bahwa ada subjek hukum Joko Chandra melakukan PK. Jadi itu dari tanggal 8 sudah terpublikasi. Jadi jangan alasan bahwa kemudian sekarang tanggal 27 dipasang DPO dan seterusnya, kemudian kami disalahkan sebagai kuasa hukum. Lah, silakan Anda melihat proses hukum yang berjalan. Ya, 8, 11 disampaikan suratan undangan resmi dari pengadilan menyampaikan ke kejaksaan. Kami para pihak sudah dikirim. Jadi nggak ada alasan baru sekarang pada ribut. Kenapa nggak dari tanggal 11 itu ribut? Silakan dijawab oleh para pemirsa yang mengikuti proses acara ini. Kenapa jadi ramai dibahas, Bu? Karena kan tadi seperti pertanyaan yang awal, tidak pernah menjalani masa hukuman lalu muncul untuk mendaftarkan PK. Kalau untuk mencari keadilan, lalu mengapa putusan yang sudah jelas berkekuatan hukum tetap, kalau putusan PK yang nanti akan dihormati, mengapa putusan PK sebelumnya tidak dijalankan? Ya, jadi kembali lagi, inilah rasa sakit hati beliau, ya. Saya sudah mengatakan, saya mengupayakan kembali pendaftaran beliau dengan susah payah dengan usia beliau yang 70 tahun ya, Anda tahu sekalian, juga dalam keadaan COVID, beliau memberanikan diri datang. Itu saya hargai beliau untuk hadir. Sekarang proses PK pun, persidangannya saya berharap beliau hadir. Kami tidak ada berkeinginan beliau tidak hadir. Kami berupaya untuk hadir, Pak. Hadir, Pak. Beliau bilang, ya saya usahakan kalau saya sudah cukup kesehatan saya kuat untuk jalan. Karena kamu tahu, kalau sakit begini, masuk pesawat aja di atas 37,5 sudah tidak boleh. Jadi ini ada prosedur-prosedur COVID yang memang terjadi. Jadi sebenarnya beliau bukan tidak mau hadir. Saya harap beliau hadir. Sampai hari ini saya berharap beliau bisa hadir. Tapi harusnya sakit hati tidak mengesampingkan kepastian hukum ya Bu ya? Betul. Dan harusnya kita katakan, saya berusaha sudah meminta kepada beliau, bahkan yang tadi saya bilang, beliau hadir loh untuk permohonan PK. Karena ini skala ribut sekali. Tadinya kita berharap semua aman-aman saja. Yang tadi saya bilang, proses PK itu bisa berjalan, persidangan dia hadir, ya. Itu harapan kami. Dan sebenarnya itu yang diharapkan kami untuk terjadi. Bu, satu lagi. Nanti kan
Pak Joko Chandra diusahakan akan hadir, tapi saat ini juga sedang dicari keberadaannya, statusnya DPO. Apakah tidak akan menyerahkan diri? Kami sih sudah membujuk beliau. Kami membujuk untuk beliau hadir, menyerahkan diri, biar proses PK-nya bisa berlanjut. Ya, tapi beliau juga sekarang susah dihubungi ya, tapi berusaha lah. Saya sebagai lawyernya tetap berusaha untuk beliau hadir. Baik. Sampai hari ini kami tetap mengupayakan untuk beliau hadir. Dinantikan 20 Juli nanti Pak Joko Chandra harusnya hadir dan tadi tidak ada satupun warga negara yang tidak mematuhi hukum semestinya. Terima kasih Bu Anita Kolopaking atas waktunya di Kompas Petang.